Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue Zawin di komen aja menu komenan. Bahwa minum. Oke, mantap. Bisa gua. Bisa siap jadi mualaf ya. Mantap. Ya teman-teman, ini sekarang gue masih ada di rumah Regen. Gue ganti baju biar nggak kelihatan di satu tempat. Tadi lu cerita, tadi lu bilang. Harusnya kan nggak usah ganti baju, ganti set, udah. Iya. Padahal bisa udah kelihatan kalian hari ya. Dan orang nggak tahu ini masih di rumah Regen. Oh iya, di kamar yang sama lagi. Cuma pindahin warga. Jadi ini di tempat Regen, gue pengen ketemu Regen dan ternyata di sini ada Rispo sama ada Bari juga. Dan Bari ini kalau teman-teman yang nggak tahu, dan pasti kebanyakan dari kalian nggak tahu ya. Tergantung lu menyebutnya sebagai apa dulu. Oh iya. Kalau misalnya sebagai blar apa? Ya, atau stand up comedian mungkin Stand up banyak yang comedian nggak tahu. banyak yang nggak tahu. Kalau misalnya Bari Musang lebih banyak yang lebih tahu. banyak yang tahu Bari sekarang. Musang. Sama Bari Motovlog. Gua nggak motovlog sebenarnya. Lu bukan motovlog. Bukan. Lu apa? Ya vlogger aja. Vlogger motor. Ya vlogger aja. Kadang-kadang motor, kadang-kadang jalan biasa. Oh, Tapi bukan yang motovlog bukan yang motor doang. yang konsennya tuh di motor aja. Yang durasinya 10 menit, ngomong nabraknya cuma 3 detik, dikasih Ya, judulnya nabrak. crash. Iya, San iya. Mori tapi crash. Iya, 1 iya. juta. Yang ditonton padahal detik itu Iya. mau cari-cari mana nih kan ya. Berantem sama orang lawan arah. Oh, tuh. Gede itu apa? Clickbait yang Clickbaitnya banget motovlog. ya? Motovlog tuh biasanya gitu. Negor orang bonceng 3 sambil ngerokok. Begitu Win, beneran. Kenapa lu nggak ngelakuin itu sih? Enggak demen. Nggak demen. Tapi sebelum nyambung ke situ, gue pengen kenalin dulu Bari ini. Dia namanya sempet naik. Itu karena ada kasus dia ngebahas tentang musang. Iya. Ya. Saat itu. Enggak, lu sebenarnya bukan ngebahas musang, tapi lu orang tersinggung tuh bukan karena musangnya, tapi Bukan, karena bukan. komunitasnya yang lu senggol. Betul. Dan jadi itu wajar. Tidak bermaksud ke sana, cuman ternyata responnya begitu. Soalnya yang lu serang tuh komunitasnya, lu bilangnya soalnya kan ngapain sih komunitas musang gitu. Iya. Paling lewatin kabel gitu. Musangnya lewatin kabel. paling kegiatannya ngapain gitu. Waktu itu gue bilang begitu. Tapi karena memang komunitas-komunitas yang unik kayak gitu, gue pakai unik biar aman ya. Iya. Nah, komunitas-komunitas yang unik itu memang banyak. Banyak. Dan itu kan gue ngomong sebagai orang yang nggak tahu kan. Makanya gue sebut ngapain ya gitu. Dulu juga kayak misalnya di UIN ya, di UIN itu dulu Kemal Gifari Covid, Ya. dia tuh pernah ngebahas di UIN di Fakultas Saintek itu ada komunitas musola. Ngapain gitu. Gitu maksudnya kerjanya tuh ngapain? Apa bukan kegiatannya tuh ngapain? Kalau sholat kan itu bukan kegiatan komunitas kan? Itu wajib. Itu kegiatan keagamaan. Oh. Jadi ngumpulnya pas sholat zuhur, sholat asar, ya itu bukan kumpul komunitas. Emang Kewajiban sebagai iya. muslim kan begitu. Iya. Iya kan? Terus komunitas musola kadang-kadang memang suka dibikin komunitas-komunitas yang apa ya, dibikin tuh jadi sarana untuk ngumpul. Iya. Mungkin ya. Nah mungkin orang itu tersinggung karena dibahas hal yang disukainya. Betul. Gua mengerti. Bukan Gua musangnya. mengerti pada saat itu salahnya di mana gua ngerti. Tapi lu sempat dapat ancaman gitu kan? Ancaman sih beredar yang di sosmed aja ya. Pas gua ketemu ngobrol baik-baik sih, Enggak. baik aja, semua orangnya mah baik. Oh, karena biasanya yang ngancam-ngancam itu yang coro-coro biasanya. Mungkin. Pokoknya pas gua ketemu, gua ngobrol, Senior-senior baik-baik. bye-bye, selesai udah. Ancamannya tuh misalnya kayak gimana? Ada yang gua gigit pakai musang lu gitu. Ancamannya sih kayak satu komen yang gua inget ya. Apaan sih nih stand up? Kalau berani gua tantang lu stand up sambil tangan lu dimasukin ke kandang musang. Itu ada komennya, dan itu salah satu yang gue bahas akhirnya di stand up gue. Jadi gue membahas komentar itunya. Tapi kan sebenarnya maksud gue kan dalam hal seperti apa gue mau menerima hal itu kan? Kenapa gue mau? Oke, lu stand up ya depan kandang musang gitu. Ya kan ada komen yang gini ya, lu stand up bikin musang gua ketawa gitu. Oh, gue nggak baca tuh. Mungkin Gua karena dari banyak siapa? banget ya. Banyak banget ya. Yang lucu tuh, lu tuh sempet takut ya? Bukan sempet takut sih, lebih ke karena itu kan kejadiannya itu hari Kamis seingat gue. Nah Jumatnya itu gue pentas teater sama Kang Ence. Jadi takut jadi beban pikiran, performnya malah nggak maksimal. Oh lu apa? Dan itu performnya gue 2 hari, Win, Jumat Sabtu, Win. Lu takut menyakiti musang gitu? Bukan, maksudnya Lu menyakiti hati pemilik musang maksudnya gitu? Iya, kayak ngerasa, oh berarti gue ada salah ngomong nih.
makanya menyinggung, makanya rame. Buat Dan takut ada persekusi bukan? ya kalau persekusi maksud gua, kalaupun beneran ada ya, kayaknya gue siap nerima gitu. Maksud gua itu kan salah satu bentuk tanggung jawab dari apa yang gua omongin. Persekusinya menurut lu akan seperti apa? Mungkin ya kalau misalkan ada, mungkin sih nggak akan nyampe fisik sih kalau gua ngerasanya sih. Gue tadi ngarepnya komedi padahal. Jadi serak musang gitu atau apa, kan itu bisa jadi komedi. Itu bercandaan anak-anak begitu sih. Hati-hati lu pas teater ntar ada yang bawa musang dilepas ke panggung gitu. Itu anak-anak bercandanya begitu. Karena itu hari Jumatnya kan gua manggung. Iya. Tapi terlepas dari itu memang buat gue sih waktu ngelihat kasus lu sih gua rasa lu salah sih, karena maksudnya ya terlepas dari salah benar, buat gue wajar orang tersinggung. Iya, terlepas dari karena salah gue benar. menyebut secara spesifik. Nah, itu yang gue sesalkan. Oh iya, spesifik daerahnya lagi. Betul. Nah, itu yang akhirnya menurut gue harus minta maaf. Ya karena gue kasarnya tuh gue menyinggung satu organisasi atau satu orang lah, gitu, golongan. Kan gue spesifik kan, nggak yang abu-abu ngawang-ngawang. Jadi wajar sih lu minta maaf. Kalau Iya. gue jadi lu juga gue minta maaf sih. Ya. Selain dia ini pernah ada kasus sama komunitas musang, dan si Bari ini juga tukang motor-motoran ya. Tukang motor-motor. Motor-motoran Suka motoran lah vlog tepatnya gitu, lah. motoran. Pun gue juga Motornya juga aneh-aneh ya. nggak aneh lah, Win Chopper mah nggak aneh lah. Oh iya, sorry. Awam. Mungkin buat lu aneh, buat lu aneh. Iya. Tapi buat gua enggak. Iya. Aneh kan perspektif. Perspektif. Karena mungkin nggak terbiasa kan. Betul, betul. Karena kalau misalnya gua naik itu kan kagok, jadi gua Iya. rasanya itu aneh. Betul. Dan wajar dong gua ngomong Wajar. gitu. Tapi lu mah nggak demen ya chopper ya? Nah, gitu enak Nah. tuh. Ya nggak usah dikomentarin. Gua suka motoran. Nah. Dulu. Tapi motor lu kan yang sport. Motor gua sukanya yang sport Dan ya. lu sukanya ngebut setahu Gua sukanya gue. ngebut. Bukan motoran yang menikmati jalanan santai. Nah beda kalau dulu kan, sekarang kan kayaknya tambah usia tambah hati-hati kita ya. Ya. Jadi kayaknya resiko ya. gua kalau di jalan naik motor tuh jauh lebih pelan dibanding dulu lah gitu. Pun motornya udah motor yang emang secara tenaga enak. Makanya kemarin gue nyesel beli CBR karena nggak kepake ujung-ujungnya. Akhirnya nggak kepake. Mungkin nggak kepakainya karena nggak ada ABS ya. Dan karena mungkin mesinnya nggak enak. Tapi bisa ternyata- ngebut. Iya, tapi ternyata nggak enak kan lu Iya, sendiri pakai ngaku. pakai CBR man ya, Supra X mah gampang lah lewatin. Ya, Supra. Tapi biasanya kan susah gue nyalipin pakai PGR. Iya kalau PGR sih. Nah. CS1 bukan CS1. CS1. Sempat CS1. Sempat Itu kan motor dia CS1. pertama. PGR Lu sempat ngeliat sih PGR gua? Lihatlah gua CS1 dulu di PGR. Oh, PGR gua Belum enggak stand up. Kalau CS1 semua komik yang pernah diboceng udah gak mau lagi. Sumpah gua. Nah, mau diboceng. Si Pras yang lucu, Pras. Wih. Gitu gua bonceng. Tapi emang lu bawa motor kan, gue inget banget waktu kita mau lebaran tahun berapa tuh yang lu ikut 2017 Yang pertama. Yang pertama Ya gua pakai pokoknya yang lu ikut, CBR. ya lu bawa CBR kan, terus lu bilang gua OTW dari Bogor. Lu cuman berapa, nggak nyampe sejam lagi. Nyampe, bangsa bilang dari Bogor nggak nyampe sejam. Kan pasti bawanya ngebut banget. Karena emang udah terbiasa lah. Cuman Iya, makin iya. kesini hasrat ngebut tuh udah nggak ada lah. Mungkin gue sekarang larinya ke mobil. Oh, lu juga mobil bawanya ngebut-ngebut, brengsek. Iya sih. Maksudnya bukan ngebut-ngebut ugal-ugalan ya, tapi lebih seneng ngeliat jalan lurus terus ngut, tancap gua gas. nggak ugal-ugalan. Iya, yang Gua nggak demen ugal-ugalan. tancap gas, cuman kalau lagi kosong atau lagi Kalau apa. kosong, iya. Kalau dulu kan yang nyalip-nyalip tuh di antara dua bis gue suka banget Iya, gitu. kayak ada sensasinya ya, Sensasi yang takut. set gitu. Terus kayak misalnya ada truk di tikungan, gue salip lewat set, gue miring gitu. Anjing. Itu dulu. Motong jalur orang bangsa. Itu dulu. Iya. Gitu. Dan gue sadari itu salah. Kan? Salah. Oke, sekarang udah nggak ngelakuin itu karena salah dan karena takut. Lebih Iya. ke takutnya juga sih. Tapi terlepas dari itu, Pak, Iya. yang pengen ngobrol ini adalah kenapa sih kalau anak-anak motor ini, gue suka denger tuh, misalnya gue lagi duduk dimakan, lagi duduk dimakan, lagi makan duduk di Diduduk. pinggir jalan. Gue lagi Iya, duduk makan di pinggir jalan. terus tiba-tiba ada suara Iya. gitu. iya. Gue pernah denger knalpot lu juga kayak gitu soalnya. Yang mana nih? Yang sekarang? Entah yang Yang mana. sekarang kayaknya lu belum dengar, karena yang sekarang nggak seberisik yang dulu. Tapi tetap berisik kan. Berisik kalau lu denger sendiri. Maksudnya kalau lu di posisi lu bawa, kalau nggak lu bawa nggak berisik, Win. Berisik kalau lu yang bawa. Karena- Gimana knalpotnya ke kuping ya? Karena posisi knalpot ya beneran di sini. Jadi lu duduk gini nih. Posisi knalpot tuh di sini nih. Posisinya di sini lubang knalpotnya. Kalau udah lihat motor gue yang chopper kampung itu, knalpotnya di samping kuping persis di belakang. Jadi emang berisik kalau lu bawa sendiri. Gue sengaja bikin begitu karena gue mau menikmati suaranya sendiri biar nggak ada keluhan kayak lu gitu. Banyak yang lu kayak gitu. Banyak. Gue sendiri pun sebagai orang yang suka motor knalpot katakanlah berisik, sempat merasa keberisikan juga di beberapa tipe knalpot. Kayak yang lu yang
Weng, nah itu ada beberapa yang emang gak enak didengar berisiknya, ada yang berisiknya masih enak gitu. Orang-orang yang suka motor tuh di kupingnya tuh ada yang ngerasa berisik enak sama berisiknya enak, udah gitu. Contoh, motor gue menurut gue nggak begitu berisik. Motornya Alip yang sekarang knalpotnya dia baru ganti, chopper, si review gitu. Itu gue sebagai yang suka motor berisik aja ngerasa anjing ini berisik banget. Knalpot gitu. hiu gue tahu ya. Motornya dia anjing Lip, motor lu berisik banget. Jadi ya? karena lu ngedengar knalpot orang lain berisik dan lu ngerasa keganggu, akhirnya lu tobat gitu. Lu mencoba untuk memperbaiki keberisikan lu yang mengganggu orang lain. Pertama itu gue mulai sadar bahwa ini berisik, sebaiknya emang berisik yang gue nikmatin sendiri. Kedua, gue males kalau masuk gang harus matiin motor. Jadi motor gue ini cuman berisik kalau lagi digeber kenceng, lagi geber gitu, lagi bret gitu, atau emang bawa RPM tinggi. Tapi kalau jalan 60 masih oke. Jadi sebenarnya knalpot berisik tuh Fungsinya apa? ngeganggu nggak sih? Apa lu ngerasa biasa-biasa aja pakai knalpot racing gitu? Maksud gue tuh kayak lu nggak ngerasa bersalah ketika lu pakai knalpot racing gitu? Kalau gue sih dulu tidak, karena gue merasa ya udah toh banyak juga yang make. Toh banyak yang lebih berisik. Banyak yang lebih berisik, jadi gua nggak apa-apa berisik gitu. Ini udah chaos, jadi gua tambahin aja sedikit mah nggak apa-apa. Iya, gitu. gua dulu sayangnya gitu. dan sayangnya yang mikir kayak lu nggak lu doang. Nah, iya. Iya. Dulu gue merasa seperti itu, makanya sekarang motor gue yang chopper sekarang suaranya tuh cenderung lebih halus kalau dibawa pelan, apalagi kalau cuman idle tuh deg 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 itu berisik kalau lu dudukin motornya. Tapi kalau lu dengerin dari jauh tuh cuman puf, 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 Oh, puf. jauh. Nggak jauh maksudnya Sama sih. nggak diduduk di motornya jauh. Oh, iya. Nggak jauh Nggak banget. jauh, nggak jauh. Nanti lu coba buktikan. Uh-huh. Gue juga merasa bahwa kayak apalagi setelah ngobrol sama lu juga kan, ternyata bener juga sih yang kita ngobrol motor itu. Iya, gua Malah- bilang emang yang punya kuping lu doang. Betul. Nah, gue mulai makin mikir juga kayaknya memang ya kita harus lebih mikirin orang lain sih di jalan juga. Nggak mau omongan gue ini akan berbalik ke gue lagi nanti gitu. Misalkan gue terganggu sama knalpot berisik tuh, anjing knalpot berisik banget, lah motor lu juga begitu. Nah, gue nggak mau berbalik gitu. Makanya gue coba meredam di sebisa mungkin. Memang berisik tapi buat gue aja gitu berisiknya. Itu kalau dari Ada nggak sih knalpot racing yang pakai headset? Tahu dulu tuh, tahu. belum ada sih. Lu tahu ini nggak? Ada orang-orang yang pakai knalpot yang beneran berisiknya buat nikmatin sendiri. Bocah naik Satria F, knalpotnya tuh diputer ke depan mukanya dan itu rame. Iya kan? Oke. Nah, kayaknya itu. Lu kenapa sih suka motor yang berisik? Karena gua Inazuma gue sebelum ganti knalpot yang sekarang nih Inazuma juga nggak bisa berisik sih emang. Tapi knalpot bawaannya Inazuma itu bikin ngantuk, Win. Pertama, motor kalau misalkan nggak begitu berisik, nyaris nggak ada getaran, itu halus banget. Bagus lah. Ngantuk, ya nyaman, tapi ngantuk. Gue ngerasa ngantuk gitu di jalan tuh kayak, sepi banget nih jalan. Terus kedua, orang tuh nggak begitu ngeh sama suara klakson. Jadi kalau di klakson tuh kadang orang lebih nggak merasa bahwa memang ini motor mau ada di belakang atau mendingan kalau dari udah berisik kan udah kedengeran dari belakang udah duduk orang minggir sendiri biasanya gitu. Oh, itu berarti dasar pemikirannya arogan ya? Mungkin. Biar lu minggir gitu. Mungkin. Lu mikirnya gitu? Gue sih nggak mikir ke situ. Oh, jadi tadi mikirnya siapa yang mikir kayak gitu? Banyak. Oh, Teman-teman gue juga seperti itu. Kalau gue ngerasa main aman lo ya. Gue tuh ngerasa ngantuk aja, Win. Gue ngerasa ngantuk gitu. Bukan main aman. Siap. Nggak, tapi gue pribadi merasa lebih ngantuk, Win. Kalau motor sepi tuh. Makanya gue nggak suka matic karena diem aja di motor. Tapi lu ada rasa bangga gak sih pakai knalpot berisik itu? Enggak, biasa aja. Cuman lebih enak aja. Biar nggak ngantuk aja. Biar nggak ngantuk dan enak aja didengar. Biar nggak ngantuk sama biar bangunin orang ya. Ya kan kalau di kontak kan nggak geber-geber, Win. Gila lu. Jadi menurut lu kalau untuk sekarang nih, lu dengan kedewasaan lu sekarang kan, menurut lu orang yang pakai knalpot racing tuh gimana? Biasa aja. Oh. Menurut gua biasa Biarin aja dia ngeganggu orang gitu. Biarin aja. Biarin aja dia ngeganggu orang dan biarin aja orang terganggu. Karena gini, karena kulturnya memang di sini tuh belum ada penertiban seperti di mana-mana, Win. Ada negara yang regulasi knalpotnya tuh seragam. Gitu ya? Iya, lu segini, maksimal segini. Kalau nggak ini tegas tindakannya. Apa? Kalau di sini kan masih belang-belang. Itu yang mengakibatkan akhirnya ya udah orang seenak-enaknya aja. Gue juga misalkan nih, peraturannya maksimal segitu. Ya gue akan tetap pakai knalpot berisik, tapi sesuai peraturan. Semaksimal dB itu tersebut udah cukup. Ya udah kalau emang harus begitu. Jadi, deh, untuk teman-teman yang masih pakai knalpot racing, menurut lu gimana? Biarin aja kah mereka seperti itu, atau lu sebagai orang yang udah nggak pakai knalpot racing lagi merasa seperti kayak udahlah jangan ganggu orang begitu?
udahlah Gua nggak bisa kebebasan menasihati kayak, gitu gua. bukan menasihati bahwa kan gini kan kayak kan ya udahlah hak asasi kita itu dibatasi oleh hak asasi orang lain Ya. gitu. Ya udahlah kebebasan kita dalam berekspresi itu dibatasi oleh hak orang lain untuk menikmati kesunyian kan Betul. gitu. Misalnya seperti itu gitu Betul. kan dengan latar belakang lu yang gue lihat tadi dulunya berisik sekarang enggak gitu. Nah, sekarang sebagai pensiunan motor berisik Nah. kemudian melihat orang-orang yang masih berisik di jalanan begitu knalpotnya racing. Menurut lu gimana gitu? Silakan. Kalau menurut gua Hmm. bebas aja masing-masing mau pakai knalpot Oke. berisik atau enggak. Hmm. Kalau gue pribadi makanya gue suka motoran malam, Hmm. karena gue sebisa mungkin tidak di keramaian main motornya. Hmm. Jadi gue jalanan emang lagi sepi, mungkin yang orang malam-malam naik motor ada Oke. beberapa. Paham. Jadi gue berisik pun ya paling enggak itu orang mungkin Oh. naik motor tengah malam ngantuk, jadi gue lewat agak ngebangunin dikit. Berarti pertanyaan selanjutnya itu kan tadi untuk teman-teman yang pakai knalpotnya berisik. Ah. Sekarang untuk teman-teman yang merasa terganggu apa saran lu gitu? Ya gimana, masa gue ngasih saran? Ya mungkin gitu. Ya udahlah sabar aja gitu atau Ya gimana? kalau kalau yang terganggu ya menurut gue lo mau marah silakan, lo mau terima aja, cuman ya marah lah kalau Yang suka memang ada marah anjing digituin gimana tuh? ya nggak apa-apa, Nggak apa-apa nggak gitu. apa-apa. Ya. Lo mau disumpahin kecelakaan lo, ya udah gitu. Ya, ya. Terserah mau dikabulkan mau enggak kan bukan urusan dia lagi kan. Ya udah sabar aja. Ya, sabar aja, maksudnya terima aja kalau emang Oh lo- terima, suruh terima. terima Ya, aja. ya. Kalau mau marah aja, gue nggak bisa melarang. Iya, iya. Yang penting gue sendiri secara pribadi berusaha untuk tidak seperti itu. Anjing, gue beneran dijebak ya. Yang dijebak kan gua nanya. Pertanyaannya Nanya, mau Bar. kan. Nanya, Bar, biar gua nggak sendiri. Kan gua Nggak, nanya. kalau gue ngerasa gitu bener. Oke. Ya Tapi lu udahlah. secara kalau pribadi secara nggak? Gua Secara nggak pribadi pernah nggak pakai suka ya? knalpot racing. Gua nggak pernah pakai knalpot racing. Iya. Gue dulu ngebut-ngebutan dan gue rasa itu memang membahayakan diri gue dan orang lain, makanya gue nggak terlalu ngebut lah sekarang. Sekarang iya, sama sih kurang lebih gitulah. Teman-teman, seperti yang tadi gue bilang di awal bahwa Badi ini selain anak motor, Gue senang main motor udah gitu senang aja. main motor. Yang dulunya senang main motor berisik ganggu orang, nah sekarang udah nggak terlalu ganggu orang tapi ngebiarin orang kalau mau ngeganggu orang lain nggak apa-apa kan gitu ya? Ya kan gue nggak bisa ngarang. Oh iya kan? Iya, makanya. Ya iya gue kayak nyalahin lu. Tapi menyudut kan. Terkesan kayak lu mengarahkan nih orang kok ngebiarin sih gitu anjing. Bukan ngebiarin kayak ya sudah tidak apa-apa. Ya gitu. udah, gimana, Iya. Iya. Bari ini adalah seorang stand up comedian dan dia pernah membuat special show ya. Special show dengan tema Personal branding. personal branding. Di situ lu bicara tentang Kebanyakan sih soal yaitu keresahan gue sebagai anak motor yang akhirnya personanya tergeser. Gue membangun persona anak motor kan lama dan akhirnya tergeser oleh Bari Simusang. oh berarti di situ Gue menceritakan gimana anak motor yang sudah dibangun itu rusak karena ya, kasus Musang. dan gue menceritakan detail tragedinya seperti apa tanpa gue edit, tanpa gue tambah-tambahkan seperti apa, karena banyak kan yang ngatain doang tapi nggak tahu kejadiannya seperti apa. Dan karena memang teman-teman mungkin ada yang pernah melihat stand up di TV begitu, open mic begitu. Iya. Itu sebenarnya bukan stand up yang betul-betul stand up ya, karena kalau misalnya stand upnya di TV Ada itu batasan? biasanya bukan ada batasan tapi batasannya luar biasa banyak. Oh iya. Bukan hanya ada Bukan batasan, hanya tapi ada. batasannya luar biasa banyak. Terus kalau open mic juga itu adalah tempat latihan kita. Jadi teman-teman kalau misalnya ada yang berminat untuk nonton stand up yang betul-betul stand up, pilihannya adalah datang ke show atau kalau misalnya nggak punya waktu untuk datang ke show, bisa lihat show-nya dengan cara digital download. Iya. Dan Yang gue tidak ada sensor. nggak ada sensor, Tidak ada. yang sudah difasilitasi oleh komika.id. Iya. Sementara ini hanya ada satu komika.id Betul. yang memfasilitasi stand up komedian untuk publish special show-nya, dan itulah stand up yang benar-benar stand up. Walaupun sebetulnya ini jauh lebih baik kalau datang ke Langsung. special show-nya, Iya, datang langsung. gitu. Tapi karena udah lewat, jadi ke digital download. Iya. Gimana cara download ya, Bar? Langsung aja buka di comika.id, di situ semua nanti begitu lu klik, lu pesen ada semua arahannya. Ada semuanya. Semua, simple banget. Ya kalau misalnya buka komika.id, orang nggak akan download punya lu, download orang lain dong. Download punya saya karena saya bannernya gede banget. Kalau video ini tayang cepat harusnya masih ada banner gua. Oh iya, masih ada bannernya. Karena banner gua tuh lagi di bulan rilis. Oh, kalau misalnya yang nontonnya di Udah lama, hari gitu. Karena lu Langsung. admin juga kan, Bar? Enggak. Belum di komika juga. Adminnya Dennis. Oh, iya. Gua tinggal nyuruh Dennis naikin lagi. Karena dia di Ya komika. pokoknya lu cari aja di comika.id, cari personal branding atau lu cari Barry William, itu ada gua. Oke, itu dia teman-teman perbincangan kita pada kesempatan kali ini di Alkomenu bersama Barry Williams, si anak motor yang sudah taubat berisik. Sekarang tidak berisik tapi mewajarkan orang lain yang berisik untuk mengganggu orang lain.
dan berharap orang-orang yang kena berisik untuk Bersabar. Terima kasih banyak. Ada nggak gitu? Gue Sawit dan ini baru William, si anak motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjing, gara-gara ke situ lagi. Ini tahu kan? Tahu, Pak. Tahu. Kenapa? Gua makan handphonenya. Kenapa nggak tahunya, Bar? Kan ada tahunya. Ya kan komedi nggak usah lu tanya dong. Namanya juga komedi. Pakai ditanya. Lucunya dimakan handphone, Bang. Oke, mantap. Anjing.